Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD, PHP, MySQL dan Bootstrap 5 ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat form ya, form inputan kita, desain interface-nya sudah kita berhasil buat sampai dengan tombol simpan ini ya. Nah, kita akan melanjutkan untuk buat tabelnya ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat card untuk data barangnya ya. Oke, silakan teman-teman buka kembali projectnya ya. Silakan dibuka kembali text editornya. Lalu di sini kita akan arahkan ke card yang ini ya, card untuk data barang ini. Oke, kita kembali ke Bootstrapnya ya. Silakan teman-teman kembali ke dokumentasi Bootstrapnya. Di sini kita akan mencari tabel ya. Kita akan mencari tabel. Kemudian di sini kita pilih, terserah dari teman-teman yang mau pilih yang mana, atau kita buat dulu lah desain tabelnya ya. Di sini kita arahkan ke dalam card body ini. Kemudian kita tambahkan gini, tabel. Kemudian di dalam tabel itu ada tabel row ya, atau untuk kita siapkan barisnya. Di dalamnya ada TH ya, atau tabel header. Yang pertama ada nomor, kemudian kode barang ya, lalu ada nama barang, lalu asal ya, asal, kemudian apa lagi, kemudian jumlah ya. Di sini jumlah dan tanggal ya, tanggal diterima. Lalu yang terakhir ada aksi ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, kita sudah buat seperti ini ya. Ini sudah desain tabel kita, cuma belum kelihatan. Kita cari desainnya ya. Kita mau desainnya seperti apa? Misalnya kita pilih yang ini dulu ya. Kita tambahkan kelas tabel. Silakan teman-teman tambahkan di sini ya, di tag tabel ini kita tambahkan kelas, kemudian tabel ya. Kalau sudah silakan di save, lalu di refresh. Nah, sudah kelihatan ya bentuk tabelnya. Kemudian kita cari desain yang kita inginkan ya. Silakan teman-teman sesuaikan aja kebutuhannya, kesukaannya apa. Misalnya kita tambahkan tabel stripped ini ya. Ini saya copy aja kelasnya, kemudian saya tambahkan di sini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh hasilnya gimana. Oke, sudah muncul. Lalu kita tambah lagi, misalnya kita mau di sini kita tabel hover ya. Ini kita coba tabel hover ini biar ada kelihatan ketika kita arahkan kursor kita ke tabelnya ya. Oke, sama kita tambahkan lah juga tabel border ya, border. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan juga untuk hovernya. Oke, kalau sudah kita langsung lanjut aja, tambahkan isinya ya, data sementara aja. Di sini kita tambahkan lagi TR ya, TR, kemudian dalamnya ada TD. Yang pertama nomor, kemudian kode barang misalnya INV ya, atau inventaris, kemudian 2022 tahunnya, tahun di inputnya, kemudian nomor urutnya misalnya 001, lalu nama barangnya misalnya printer Epson ya. Kemudian asal barang misalnya pembelian, lalu jumlahnya 1, lalu tanggal ya. Di sini misalnya 2022, kemudian bulan 6 tanggal 1 misalnya pembeliannya. Lalu di sini kan ada aksi ya. Aksi itu kita tambahkan begini. Di sini kita tambahkan TD, kemudian di dalamnya kita tambahkan link ya, aref. Kemudian di sini kita buat begini aja dulu. Nanti kita isi linknya ketika sudah masuk ke edit dan hapus ya. Kemudian di situ kita tambahkan kelas ya. Kelas di ini link kan, kita mau ubah linknya jadi button menggunakan kelas btn warning misalnya untuk edit ya. Lalu kita isikan misalnya di sini edit. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian ini di copy paste aja, lalu ganti dari warning menjadi danger ya, ini untuk hapus. Kemudian di sini kita isikan hapus. Oke, kalau sudah silahkan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, sudah muncul ya hasilnya ya, sudah sama seperti ini, isi.
kemudian ada tombol edit dan hapus ya. Cuma di sini ketika kita klik belum ada eksekusi apa-apa. Oke, sampai sini kita sudah berhasil. Selanjutnya kita coba untuk buat ini ya. Sekalian untuk pencarian ini kita langsung aja tambahkan di atas tabel ini ya. Tetap masih di dalam card body ini, tapi di dalam tabel ya. Kita buatkan seperti ini. Oke, di sini kita gunakan call ya. Kita tambahkan dulu call MD6 ya. Kita coba call MD6, kemudian di dalamnya kita tambahkan seperti ini. Kita akan menggunakan form ya. Kita akan menggunakan form untuk pencarian, maka kita tambahkan tag form, kemudian metodenya ya. Jangan lupa metodenya kita gunakan metode post. Kemudian di dalamnya kita buatkan seperti ini. Misalnya ini div, kemudian class, input group ya. Nah ini sebenarnya kalau kita mau cari dokumentasi ada ya. Kemudian MB3. Nah ini kita coba inputkan aja. Lalu yang pertama itu inputan, kemudian tipenya teks. Lalu kelasnya itu kita tambahkan form control. Lalu placeholdernya kita isikan misalnya masukkan kata kunci ya. Nah gitu aja kata kunci. Kemudian kita langsung berikan nama aja ya. Name-nya kita isikan tcari ya. Tcari seperti itu. Lalu kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Oke, sudah masuk ya. Masukkan kata kunci. Kemudian kita tambahkan button di sampingnya, ini kan grup ya. Maka di sini kita tambahkan button. Di sini misalnya cari. Lalu kita tambahkan kelas btn primary misalnya. Lalu tipenya kita kasih submit. Oke, kalau sudah silahkan di save. Kita duplikat ya. Ini kita ganti menjadi dari cari menjadi reset ya. Lalu warnanya dari primary kita ganti menjadi danger. Langsung kita kasih nama ya. Untuk cari ini kita langsung kasih nama, namanya B cari. Kemudian yang reset ini name B reset. Nah seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian kita refresh. Oke, sudah menyatu ya. Untuk text fieldnya dan buttonnya sudah menyatu ya, karena kita buatkan input group. Lalu ini kita mau buat dia ke tengah. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Di call MD6 ini kita kasihkan MX auto. Oke, kalau sudah silakan di save, lalu di refresh lagi. Oke, sudah ke tengah ya. Kalau misalnya ini kekecilan, teman-teman boleh tambahkan ya, misalnya call MD jadi 8 ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya mau kecil aja ya sudah, misalnya 6 ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian lalu di refresh. Oke, sampai sini kita sudah berhasil ya, berhasil membuat desain kita ya. Yang pertama kita sudah berhasil untuk desain formnya ya, form untuk inputan data barangnya. Lalu kita sudah berhasil juga untuk membuat tabel ya, tabel yang nantinya akan menampung isi dari inputan kita di atas ini. Kemudian di sini juga kita berhasil menambahkan form atau inputan untuk pencarian nantinya ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian ya untuk desainnya. Kita lanjutkan nanti untuk desain database-nya ya. Kita akan lanjutkan untuk desain database. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.